Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Sekarang di lokasi demplot penyulingan atau destilasi minyak kayu putih yang kita praktekkan, yaitu produksi minyak kayu putih. Nah, di sini ada bahan baku, contohnya ini nih, dan daun kayu putih. Nah, ini yang bahan penyulingan yang paling pokok untuk saat ini kita praktekkan. Nah, nanti ini ada gas, ya, tabung gas 3 kg itu bisa dipakai untuk dua tabung untuk selesainya proses penyulingan saat ini. Nah, ini biar kepakai satu, tinggal satu nanti sampai selesai. Nah, ini rangkaian dari proses penyulingan yang ada di Telaga Desa, yaitu ada 2 drum. Drum yang pertama ini bentuknya seperti orang masak nasi, ya, bentuknya dikukus. Ya, ada yang direbus, tapi yang di Telaga Desa yang bentuknya dikukus. Jadi ada batasnya air antara bahan baku, ada batasnya supaya tidak masuk ke dalam, jadi satu sama airnya. Jadi di dalam sini bahan bakunya kurang lebih ada 20 kilo. Ya, 20 kilo. Nanti biasanya bisa menghasilkan 150 sampai 200 mili per 20 kilo bahan baku. Nah, posisi tengku seperti ini yang ada di sini, ya, supaya nanti uapan tidak harus keluar, menjadikan satu saja dari satu titik, dari pipa yang ada di sini sampai ke saluran ke sana. Tapi di Telaga Desa ada 2 pendingin, ya, pendingin yang bentuknya air mengalir. Nanti pembuangan ke sana, masukannya dari sini. Ya, nanti pendingin kedua bentuk yang ada di drum. Ya, kalau dulu saya kasih cuma 1 pendinginnya, ini terlalu panas. Jadi kira nanti hasilnya yang ada di bawah sini yang mengucur, ini sudah kadar air dan kadar minyaknya. Ini untuk merendam ya Pak? Ya, untuk meredam kedinginan. Ya, untuk memisahkan kadar air dan minyak itu dengan panas tertentu, dengan suhu tertentu, terus langsung dinginkan akan memisahkan dari kadar air dan minyak tersebut. Nah, prosesnya sederhana saja sebenarnya, cuma alatnya juga sederhana, tidak sampai jadi belum ada praktek di masyarakat. Nah, ini saya ulang lagi, dari bobot 20 kg kurang lebih 150 sampai 200 mili, lebih sedikit. Jadi harga jualnya minyak kayu putih dan serewangi lebih mahal serewangi karena bisa menghasilkan harganya lebih sedikit. Potong rantingnya, biasanya kalau dipotong rantingnya, misalnya dari suatu pabrik tertentu, tidak harus dibuang di tanah. Ada pertanyaan, Ibu? Titik panas berapa, harus berapa lama dia dididihkan, itu ada nggak? Ada. Jadi proses penyulingan yang ada di Telaga Desa di sini, satu, memerlukan cuma tabung gas biasa saja. Bisa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu KWT yang dari Desa Sukasari. Semoga kedatangan pada pagi hari ini dan selesainya nanti bisa bermanfaat untuk pribadi dan untuk orang banyak. Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang keberadaan dari Telaga Desa dengan program-programnya, karena program-program di Telaga Desa kebanyakan yang program yang bentuknya pertanian, ya, pertanian dalam arti luas, karena di dalamnya ada pembudidayaan ikan, ada pembibitan tanaman sayuran, tanaman obat, tanaman penghijauan, dan di dalamnya juga ada demplot tanaman sayuran dan tanaman obat. Nah, jenis-jenis program-program yang lain termasuk perbanyakan tanaman yang bisa edukasi untuk masyarakat umum, mulai dari formal dan informalnya. Ya, yang selanjutnya ada greenhouse, ada edukasi tentang jenis tanaman langka, anak pengenalan tanaman, edukasi. Itu brosur-brosur yang di Telaga, kegiatan-kegiatan ada di situ. Pada pagi hari ini dan selesainya nanti kita pengadaan pelatihan tentang pembuatan pupuk padat dan cair dan penyulingan, dan semua bahan sudah disiapkan. Nanti kita lihat dan praktek di lapangan atau di lokasi.
Kayu putih yang ada di Telaga Desa. Jadi berapa kayu maksudnya putihnya barang mereknya kita Telaga ada? Desa. Namanya? Merek Telaga Desa. Kormis. Iya asli. Ya, labelnya harus Telaga dong. Desa. Iya harus Ya. Telaga Desa Nah, karena produk Telaga saya baru merencana untuk menganalisa kandungan yang ada di minyak kayu putih iya. untuk dilabkan. Iya. Nah, sekarang baru mencari-nyari lab yang sekarang buka untuk menganalisa ini di sini. Iya. Karena kemarin Skopi saya dulu. informasi di Skopi dulu. Bogor. Gitu. Jadi ada api, ada sumber gas metanik. Kalau dikumpulkan menjadi biogas sebenarnya. Ya, fungsinya beda-beda. Kalau yang padat itu, kalau masalah kandungan tergantung bahan baku. Bahan baku dari sampah-sampah tadi. Biasanya kalau dari sayur-sayuran hijau biasanya banyak unsur N-nya di dalamnya. Beda kalau nanti termisu sering diisi susu. Nah, sebenarnya prosesnya sudah berjalan 50%, tinggal nunggu jadinya. Nah, ini proses yang periode pertama. Satu sana ada produk sampah yang ada di rumah tangga, prosesnya sama yang semula. Harus ditata dulu, disemprot dulu, baru kita masukkan. Pupuk cairnya bisa diambil. Untuk kelihatan ya. Pupuk cairnya bisa diambil. Lah posisi drum ini harusnya sedikit di ke atas. Jadi Oh, kan jadi jadi kalau bikin ini waktu mindahnya bisa-bisa waktu mindahnya media yang di sini pecah. Oh. Kalau pecah apalagi diambil tanamannya saja, kalau pertama layu kalau nggak selamat mati. Iya. Harusnya dibuka ininya pelan-pelan. Kalau supaya nggak pecah harus dicet dulu supaya nanti. Mari saya terima kasih banyak atas nama PKK Pokja 3 Kabupaten Karawang dan ibu-ibu teman-teman dari Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari. Berterima kasih banyak atas semua ilmu yang disampaikan. Semoga manfaat dan Amin. kami bisa menjalankan semua. Amin. Terima kasih banyak. Semoga Ya. Pak Aris tambah barokah, Amin. tambah banyak ilmunya, Amin. tambah sehat terus Amin. selamanya, Amin. jadi bisa terus membimbing kami. Ya. Buat ibu-ibu Sukasari, saya ngucapin makasih banyak. Terus alhamdulillah kita bisa silaturahmi, sampai ketemu lagi di pengecekan aktual pelaksanaan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Aris. Ikuti Telaga Desa bersama ibu-ibu KWT Desa Sukasari. Hebat. Terima kasih, Pak. Supaya jadi sehat. Bermanfaat bagi para kader PKK Desa Sukasari sebagai salah satu program inovasi dari kelompok wanita tani Binangkit, dan harapannya dengan pelatihan ini selain menambah ilmu juga dapat menjadi nilai tambah penghasilan ekonomi bagi keluarga.